Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Musik dengan Tempo Cepat dan Lambat Terhadap Atensi. Sebelum kami mempresentasikannya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ikut menyusun dalam penelitian ini. Yang pertama ada Anissa Rahmawati, yang kedua ada Dena Widyastuti, yang ketiga saya sendiri Nur Laila Hifdiah, dan yang keempat ada Yahya Ayasi Ilyasa. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil penelitian ini. Pertama-tama kami ingin membahas tentang musik. Dalam pengertian umum, musik adalah seni yang terbentuk dari kumpulan suara dan irama yang selaras dan harmonis. Slide berikutnya. Kemudian musik itu sendiri sebenarnya cukup melekat dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, kami dapat menemukan musik pada ruang publik. Kami juga melihat fungsi musik sebagai mood booster, pengantar tidur, bahkan teman belajar. Atau mungkin pada beberapa daerah musik digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Slide berikutnya. Sebagai mahasiswa, kami cukup sering mendengarkan musik, terutama ketika belajar. Dalam hal ini, musik biasanya digunakan untuk membentuk mood agar tidak bosan. Namun kami menemukan sebuah teori yang menyatakan bahwa mengerjakan dua hal sekaligus meskipun pasif dapat mempengaruhi atensi dan memiliki kemungkinan mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan tugas atau belajar. Jadi kami memandang bahwa musik merupakan tindakan atau aktivitas pasif yang menemani kami ketika melakukan tugas utama, yaitu belajar atau mengerjakan tugas. Slide berikutnya. Atensi merupakan kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada masalah yang sedang dihadapi. Sementara konsentrasi adalah kemampuan untuk mempertahankan atensi dalam periode yang lebih lama. Karena itulah kami memutuskan untuk melihat dampak musik terhadap atensi. Kami ingin melihat seberapa signifikan dampak yang diberikan musik ketika mengerjakan suatu tugas yang menuntut atensi. Pada bab 3 kali ini, kami akan membahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan design within subject atau penelitiannya hanya menggunakan kelompok subjek dan setiap subjek diberikan beberapa perlakuan variabel bebas yang berbeda. Dengan 3 kelompok, yaitu kelompok yang mendengarkan musik pop instrumental dengan tempo kontrol, tempo lambat, dan tempo cepat. Di sini ada 8 orang subjek berusia antara 19 sampai 25 tahun. Karena penelitian ini menggunakan design within subject, maka seluruh partisipan mengerjakan tes 3 kali sesuai dengan kondisi masing-masing. Cara pengerjaannya, partisipan akan melakukan tes secara bertahap, yaitu tes pertama dilakukan dengan tempo kontrol, tes kedua dilakukan dengan tempo lambat, dan tes ketiga dilakukan dengan tempo cepat. Partisipan dalam tesnya dilakukan pada ruangan yang terpisah. Lalu, alat ukur dalam penelitian ini menggunakan concentration grid test yang merupakan alat tes berupa tabel 10x10 yang berisi angka mulai dari angka 00 hingga 99 yang disusun secara acak menurut Weinberg dan Gold 2015. Alat ukur ini dibuat untuk mengukur atensi dan kemampuan mencari stimulus angka secara berurutan di antara angka-angka yang ditulis secara acak. Dalam pengerjaan ini, partisipan diminta untuk memberikan tanda silang kepada setiap angka secara berurutan, dimulai dari angka 00 hingga 99.
Adapun hal yang dinilai adalah seberapa banyak partisipan dapat memberikan tanda kepada setiap angka dalam waktu yang telah ditentukan. Atau dalam penelitian ini kita menggunakan 3 menit saja. Berikut ini juga ada contoh salah satu formulir concentration grid test yang kami gunakan. Alat tes ini dibuat sebanyak 3 rangkap dengan format A untuk tempo kontrol cepat, format B untuk tempo lambat, dan format C untuk tempo cepat. Ketiga format tersebut memiliki urutan angka yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, namun dikerjakan dengan instruksi yang sama atau yang dikenal dengan nama alternate form. Tujuannya adalah agar efek belajar dari masing-masing partisipan akan tereliminasi, sehingga pada akhirnya pengaruh dari manipulasi penelitian ini akan terlihat secara nyata tanpa adanya pengaruh faktor-faktor lain. Manipulasi eksperimen. Pada eksperimen ini, partisipan penelitian ini diperdengarkan musik sambil mengerjakan concentration grid test. Pada kondisi eksperimen dengan tempo cepat, diperdengarkan musik berjudul Cool Kids, aransemen Steve Petronak yang memiliki tempo 130 bpm. Pada kondisi eksperimen dengan tempo lambat, diperdengarkan musik berjudul I Cannot Make You Love Me, aransemen Louis London yang memiliki 72 bpm. Kedua musik tersebut dimainkan menggunakan speaker melalui aplikasi mendengarkan musik secara daring yang didengarkan dengan volume yang nyaman didengarkan oleh partisipan penelitian. Kemudian, musik merupakan musik yang bergenre pop instrumental sehingga tidak ada vokalis yang bernyanyi ketika musik dimainkan. Musik pop instrumental dipilih karena musik yang tidak berlirik diketahui tidak memberikan efek distraksi bagi partisipan. Pun prosedur penelitian yang kami gunakan, partisipan akan berkumpul terlebih dahulu untuk menentukan urutan siapa yang akan melakukan tes terlebih dahulu. Setelah itu, partisipan masuk ke dalam ruangan dan diberikan lembar concentration grid test dan alat tulis. Kemudian, eksperimenter memberikan penjelasan mengenai hal yang harus dilakukan oleh partisipan. Setelah semuanya paham, baru mulai dilakukan tesnya. Dengan tes pertama tanpa musik dan tes dilakukan dalam waktu 3 menit. Ketika eksperimenter memberikan aba-aba mulai, maka partisipan mulai mengerjakan tanpa musik. Setelah 3 menit, maka eksperimenter memberikan aba-aba selesai dan partisipan berhenti mengerjakan. Setelah itu, mengumpulkan soal yang telah dijawab kepada eksperimenter. Pada tes kedua, pengerjaannya dilakukan dengan tempo musik lambat dan dilakukan seperti pada tes pertama. Pada tes ketiga, pengerjaannya dilakukan dengan tempo musik cepat dan dilakukan seperti tes sebelumnya. Hasil dan kesimpulan. Berdasarkan output SPSS, kita dapat melihat perbedaan rata-rata hasil dari ketiga kelompok dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata kelompok kontrol sebesar 32,00, kelompok lambat sebesar 34,38, kelompok cepat sebesar 39,38. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelompok paling tinggi adalah kelompok lambat, yakni sebesar 34,38. Berdasarkan output ANOVA, diketahui nilai signifikan sebesar 0,386 lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketiga kelompok tempo tersebut sama secara signifikan. Uji statistik nilai F sebesar 0,995. Dengan menggunakan alfa 0,05, kita mendapatkan 3,467. Dilihat dari tabel distribusi F. Karena statistik uji jauh lebih kecil daripada nilai F, maka diterima hipotesis 0 menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata kelompok tempo. Di sini kita menggunakan pengujian
HSD, yang artinya pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata kontrol dengan lambat. Angka perbedaan rata-rata untuk kelompok tempo tersebut adalah min 2,375. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk kelompok kontrol 32,00 dikurangi dengan rata-rata kelompok lambat 34,38. Sementara itu, perbedaan rata-rata kelompok berkisar antara min 11,31 dari lower board sama dengan 6,56 upper board pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua kelompok tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,783 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kontrol dan lambat adalah sama dan perbedaan rata-rata kelompok secara deskriptif antara kedua kelompok tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lain dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tempo musik yang diperdengarkan saat mengerjakan concentration grid test tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor tes. Tetapi dari analisis yang lain menunjukkan bahwa musik bertempo lambat dapat meningkatkan atensi lebih tinggi dibandingkan dengan musik bertempo cepat maupun kontrol. Skor tes partisipan yang mendengarkan musik bertempo cepat diketahui tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang tidak mendengarkan musik saat mengerjakannya. Hal ini berarti bahwa musik bertempo cepat tidak mendistraksi partisipan ketika mengerjakan tes yang mengukur atensi. Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa musik instrumental atau musik tanpa lirik tidak menjadi distraksi bagi orang yang melakukan tugas kognitif. Selain itu, musik bertempo cepat tidak dimainkan dengan suara yang lembut tidak akan menjadi distraksi bagi partisipan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.